Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Jiang Fan menolak, saya hanya ingin menguji kemampuan saya. Jarum perak api biru adalah barang milik senior Sangguan, saya tidak bisa menerimanya sebagai junior. Namun Sangguan Seng dengan tegas mendorongnya ke pelukan Jiang Fan, dan berkata dengan tegas, "Saat aku memberikannya padamu, kamu mengambilnya. Selain itu, kita perlu mengubah cara kita menyapa satu sama lain di masa depan." Mengubah cara kita menyapa satu sama lain. Jiang Fan bingung. Sangguan Seng menatap Jiang Fan dengan sedikit kebaikan di matanya dan berkata, "Karena kamu mewarisi keterampilan guruku yang tak tertandingi, kamu dapat dianggap sebagai separuh muridnya. Mulai sekarang, kamu harus memanggilku kakak senior." Kakak senior. Tiba-tiba memiliki kakak senior yang terkenal, Jiang Fan tidak dapat beradaptasi sejenak. Wen Hongyao merasa sangat gembira dan segera menyodok lengan Jiang Fan, "Apa yang membuatmu ragu? Panggil saja dia kakak senior sekarang." Di 9 sekte, Sangguan Seng adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Memiliki kakak senior seperti memiliki dukungan yang kuat. Bagi Jiang Fan, yang berasal dari latar belakang biasa, itu adalah koneksi terbaik yang dapat ia harapkan. Jiang Fan akhirnya menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kakak senior Sangguan." Sangguan Seng tertawa terbahak-bahak, "Adik Jiang, ayo, mari kita bahas lebih lanjut tentang jalur medis. Saya punya banyak masalah yang belum terpecahkan selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa saya mintai pendapat. Hari ini, aku meminta saudara muda Jiang untuk mencerahkanku." Mata Wen Hongyao berbinar, dan dia bersemangat mendekat. Ini adalah puncak diskusi medis di negeri 9 sekte. Mendengarkan sejenak lebih baik daripada belajar keras selama 10 tahun. Jiang Fan tentu saja tidak menolak dan mengangguk, "Baiklah." Pada saat ini, seorang murid dari puncak Master Sekte berlari mendekat sambil terengah-engah. "Saudara muda Jiang, apakah kamu belum menerima obat spiritual? Kakak senior Liu memintamu untuk segera pergi ke restoran Paradise di kota Green Cloud, jangan menunda." Bab 167 Daftar Emas 9 Sekte. Jiang Fan terkejut dan bertanya, "Gedung surga, apakah ada yang terjadi?" Murid yang menyampaikan pesan itu menunjukkan ekspresi cemas dan berkata, "Kakak senior mengalami masalah dan memintamu untuk segera ke sana." "Apa?" Jiang Fan terkejut. Namun dia juga bingung. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Awan Hijau, siapa yang berani menggertak Liu Qingxian? Tetapi karena seseorang diutus untuk meminta bantuan, dia tidak bisa menunda. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Sangguan Seng, "Kakak senior, tolong tunggu sebentar." Kemudian dia bergegas menuju gedung Paradise dengan kecepatan tinggi. Sangguan Seng merenung sejenak, "Haruskah aku pergi membantu saudara muda Jiang?" Wen Hongyao terkekeh. Masalah apa yang mungkin terjadi di bawah atap Sekte Awan Hijau kepada putri ketua sekte? Itu hanya pertengkaran kecil antara generasi muda. Biarkan mereka mengatasinya sendiri. Sangguan Seng mengangguk sedikit. Acara lelang ini telah menarik banyak murid elit dari berbagai sekte, yang mengakibatkan kerumunan yang beragam dan konflik yang tak terelakkan. Sebaiknya aku meminta murid utamaku juga untuk melihat dan mungkin membantu jika adik muda membutuhkan bantuan. Wen Hongyao mengangguk. Murid utama Sangguan Seng adalah murid utama sekte tertinggi. Peringkat ketiga pada daftar emas 9 sekte. Dia adalah seorang jenius yang tidak ada duanya. Dengan kehadirannya, siapa yang berani bertindak gegabah? Sementara itu, Jiang Fan. Dia menggunakan teknik gerakannya dan bergegas ke gedung Paradise. Adegan yang dibayangkan Liu Qingxian dalam kesulitan tidak muncul. Dia berdiri dengan aman di pintu masuk bar, sosoknya yang cantik dalam gaun ungu menarik perhatian orang-orang yang lewat. Di sampingnya ada seorang pemuda yang tampan dan tinggi. Kultivasinya telah mencapai alam formasi inti. Dia berkata dengan ramah, "Adik Liu, apakah kamu sedang menunggu seorang kakak senior yang tangguh?"
Ada rumor tentang pathway powder di acara lelang ini, menyebar ke seluruh 9 sekte, menarik banyak elit di puncak Foundation Establishment Realm. Pemuda di hadapannya adalah murid sekte pedang segudang, Ling Guihai. Luar biasa kuat, menduduki peringkat ke-9 dalam daftar emas. Ia mengorganisasikan pertemuan pertukaran ilmu bela diri kecil di antara para pengikut sekte. Dia juga secara resmi mengundang Liu Qingxian, yang baru saja menerobos ke alam formasi inti dan mengalahkan Nangong Xiaoyun. Setelah mengetahui peristiwa besar ini, Liu Qingxian langsung teringat pada Jiang Fan, di mana para elit dari berbagai sekte berkumpul untuk pertukaran ilmu bela diri adalah kesempatan yang sangat langka. Bagaimana dia bisa melupakan Jiang Fan? Tiba-tiba, Liu Qingxian melihat Jiang Fan dari jauh. Wajahnya yang dingin langsung berseri-seri dengan senyuman saat dia melambaikan tangan dengan gembira, "Cepatlah datang." "Kenapa kamu hanya berdiri di sana?" Jiang Fan bingung, "Kakak senior, bukankah kamu bilang kamu dalam masalah?" Liu Qingxian berkata dengan nakal, "Jika aku tidak berbohong padamu, apakah kamu akan datang?" Untuk pertemuan pertukaran seperti itu, Jiang Fan biasanya tidak tertarik. Katakan yang sebenarnya padanya, dan dia pasti akan menolak untuk datang. "Datanglah dan temui kakak senior Ling dari Sekte Pedang Segudang, dia sedang mengadakan pertemuan pertukaran ilmu bela diri. Kamu akan menjalani penilaian murid, berpartisipasi hanya akan menguntungkanmu." Mengetahui itu adalah pertukaran bela diri, Jiang Fan memutar matanya. Dia mengira Liu Qingxian dalam bahaya, sehingga dia bergegas datang ke sini. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Ling Guihai, "Saya Jiang Fan, murid dari puncak Master Sekte Awan Hijau, salam hormat untuk kakak senior Ling." "Jiang Fan." Ling Guihai berpikir sejenak dan berkata, "Mungkinkah murid tanpa akar roh itu diterima oleh Master Sekte Liu?" "Saudara muda Jiang, reputasimu telah mencapai Sekte Pedang 1000. Aku pernah mendengar tentangmu." Meskipun dia berbicara sambil tersenyum, penghinaan yang mendasarinya tidak salah lagi. Jadi ternyata mereka sedang menunggu seorang yang cacat militer. Para murid elit telah tiba. Jiang Fan tidak tertarik dengan acara semacam ini dan lebih suka kembali untuk membahas jalur medis dengan Sang Guan Sheng. "Kakak senior Ling, kakak senior Liu, saya tidak akan menghadiri pertemuan ini. Aku punya urusan lain yang harus kuurus, selamat tinggal." Ling Guihai merasa sombong. Setidaknya dia memiliki kesadaran diri untuk mengetahui bahwa dia tidak layak berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran ini dan memutuskan untuk berhenti. Namun, Liu Qingxian, yang baru saja menerobos ke formasi inti, tidak terlalu tertarik dengan pertukaran bela diri pendirian fondasi. Terutama, dia ingin Jiang Fan berpartisipasi dan mendapatkan manfaat darinya. Karena Jiang Fan bersikeras untuk pergi, dia pun kehilangan minat untuk hadir, dan berkata, "Kalau begitu, aku juga tidak akan berpartisipasi." "Ayo, kakak senior akan mentraktirmu minum. Anda telah banyak membantu saya." Ling Guihai terkejut. Dia menyelenggarakan pertukaran ilmu bela diri untuk memamerkan pengaruhnya dalam daftar emas yang menduduki peringkat ke-9 kepada Liu Qingxian. Dia ingin mendapatkan hati Liu Qingxian. Jika Liu Qingxian tidak hadir, pertemuan pertukaran tidak ada artinya. "Adik Jiang, tolong tunggu." Ling Guihai tidak punya pilihan lain selain menghentikan Jiang Fan, dengan berkata, "Apa yang lebih penting daripada bertemu dengan para jenius dari berbagai sekte? Saya telah mengundang berbagai ahli yang kuat, bahkan murid utama sekte tertinggi, Xia Chaoge." Mendengar nama Xia Chaoge, Liu Qingxian terkejut sekaligus gembira, apakah dia juga ada di kota Awan Hijau? Ling Guihai tersenyum, ya, dia menemani gurunya Sang Guan Sheng ke kota Awan Hijau. Kekaguman sekilas terpancar di mata Liu Qingxian, apakah dia juga akan menghadiri pertarungan bela diri ini? "Ini." Ling Guihai tidak yakin, "Saya mengundangnya, tetapi apakah dia akan hadir tidak diketahui." Bagaimanapun, dengan status Xia Chaoge, dia mungkin tidak mau bergabung dalam pertemuan kita. Liu Qingxian merenung, "Jiang Fan, Ting Dewa dan lihatlah. Xia Chaoge adalah keajaiban peringkat ketiga di daftar emas, keterampilannya luar biasa. Bertukar ilmu bela diri dengannya akan menguntungkan bagi kita berdua."
Dia selalu melihat Xia Chaoge sebagai sosok yang harus dikejar. Sekarang dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk bertemu dengannya, dia tidak ingin melewatkannya. Melihat keengganan Jiang Fan, Liu Qingxian menghentakkan kakinya, tidak bisakah kau tinggal untukku? Jiang Fan mendesah tak berdaya, baiklah. Liu Qingxian tersenyum manis, dengan gembira berjalan berdampingan dengan Jiang Fan. Ling Guihai mengerutkan kening. Dia merasakan sedikit rasa cemburu. Liu Qingxian yang tidak punya rasa simpati, selalu bersikap dingin terhadap laki-laki, kini bersikap malu-malu terhadap Jiang Fan. Apa kekurangannya jika dibandingkan dengan Jiang Fan? Dengan sedikit rasa tidak senang, dia mengikuti mereka kembali ke dalam bar. Dia telah memesan kamar pribadi yang paling mewah. Sangat luas, dengan cincin kecil di tengahnya untuk pertukaran sparring. Begitu Liu Qingxian memasuki ruangan, terjadi keributan. Itu Liu Qingxian. Dia benar-benar diundang. Auranya memang berada di alam formasi inti. Rumornya benar, dia berhasil menembus alam formasi inti. Jadi, mengalahkan Nangong Xiaoyun bukan hanya kabar angin. Siapa pakar di balik kemajuan pesatnya? Liu Qingxian menangkupkan tangannya dan kemudian tanpa ragu duduk di kursi utama. Duduklah di sebelahku. Tidak hanya itu, dia mengundang Jiang Fan untuk duduk di sampingnya. Para keajaiban masa kini menampakkan ekspresi terkejut. Siapakah orang dari sekte lain ini, yang mampu duduk bersama Liu Qingxian? Pada saat itu, Ling Guihai masuk. Melihat Jiang Fan di kursi utama, dia mencibir dalam hati. Ini adalah pertukaran bela diri, tempat duduk berdasarkan kekuatan. Jangan hanya duduk sembarangan. Kursi di sebelah Liu Qingxian disediakan untuk dirinya sendiri. Apakah Jiang Fan benar-benar memenuhi syarat untuk duduk di sana? Tetapi dia menutupi ketidaksenangannya dan sengaja mengambil tempat duduk di bagian paling akhir. Tindakan ini mengejutkan para seniman bela diri di sekitarnya. Ling Guihai menduduki peringkat ke-9 dalam daftar emas, sungguh seorang jenius sejati. Dia pula yang menjadi pengorganisir pertemuan tersebut. Bagaimana dia bisa duduk di kursi terakhir? Kakak senior Ling, bagaimana kamu bisa duduk di sini? Kamu seharusnya duduk di kursi utama. Ling Guihai berpura-pura tidak peduli, tidak apa-apa, biarkan saudara muda Jiang mengambil tempat dudukku. Dia sengaja menyebut nama Jiang Fan. Mendengarnya, semua orang tercengang. Jiang Fan, murid tanpa akar roh yang diambil oleh Master Sekte Awan Hijau. Bukankah dia sia-sia? Kok dia bisa diundang? Bersaing memperebutkan cincin, dan duduk di kursi kakak senior Ling, apakah dia tidak punya rasa kesopanan? Mengetahui bahwa orang di samping Liu Qingxian adalah Jiang Fan. Mereka merasa marah terhadap Ling Guihai. Jiang Fan mengerutkan keningnya. Kursi itu tidak berarti apa-apa baginya. Memberikannya kepada Ling Guihai bukanlah masalah, tapi berpura-pura bersedih dan memancing kebencian adalah tindakan yang rendah. Tadinya dia berniat untuk menyerah, tapi sekarang dia tetap duduk dengan teguh. Dengan tenang berkata, kursi ini untuk Ling Guihai. Tapi aku, Jiang Fan, juga layak duduk di sini. Jika Ling Guihai suka duduk di kursi terakhir, biarkan dia duduk di sana dengan baik. Bab 168, tidak sebagus Jiang Fan. Jadilah seperti air. Bersikaplah lembut saat dibutuhkan, bersikaplah garang saat dibutuhkan. Tidak perlu bersikap sopan kepada mereka yang punya niat jahat. Ling Guihai langsung membeku. Dia mengira dengan menghasut semua orang untuk mempermalukan Jiang Fan akan panik dan menyerahkan kursinya. Namun Jiang Fan tidak bermain sesuai aturan. Bukan saja dia tidak menyerahkan tempat duduknya, tetapi dia juga meneriaki orang-orang, membuat Ling Guihai bingung apakah harus marah atau menahannya. Jika dia marah, orang ini dibawa oleh Liu Qingxian. Jika dia bertahan, akankah peringkat ke-9 daftar emas benar-benar duduk di kursi terakhir? Untung, perkataan Jiang Fan menyebabkan keributan. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara seperti itu pada kakak Ling. Apa kau tidak punya akal sehat? Minggir. Apakah ini kursi yang bisa kamu duduki? Namun, Jiang Fan tetap tidak tergerak. Dia melirik beberapa orang yang berteriak dan berkata, Ling Guihai menyuruhku duduk di sini. Siapa kamu yang berani menentang Ling Guihai? Beberapa seniman bela diri merasa frustrasi.
Mereka tahu alasan Jiang Fan tidak masuk akal, tetapi mereka tidak dapat membantahnya. Salahkan Ling Guihai karena tidak punya niat baik, ingin menyusahkan Jiang Fan, tetapi Jiang Fan tidak bermain sesuai aturan. Sebaliknya, hal ini membuat Ling Guihai berada dalam dilema. Liu Qingxian akhirnya mengerti arti di balik kata-kata Ling Guihai, wajahnya berubah dingin, dan dia menamparkan meja sambil berkata, "Saya juga meminta Jiang Fan untuk duduk di sini." "Apa? Ling Guihai dan aku tidak keberatan, tapi kalian semua keberatan." Kata-kata yang ingin mereka katakan tiba-tiba menghilang. Dengan campur tangan Liu Qingxian, bagaimana mungkin mereka berani bersikap tidak sopan? Namun, beberapa orang masih mencoba membela Ling Guihai. Murid perempuan dari Sekte Keinginan, yang terbungkus kain kasa tipis, dengan anggun bergerak untuk duduk di samping Ling Guihai. Tubuhnya yang menggairahkan menempel di lengannya, matanya menggoda dan berkata, "Dimanapun saudara muda Ling duduk, disitulah tempat duduk utama." Ling Guihai tersenyum tipis, peri Ruyue terlalu baik. Para seniman bela diri lainnya tiba-tiba menyadari ini adalah kesempatan bagus untuk menjilat Ling Guihai. Selama pertukaran jalur bela diri nanti, jika Ling Guihai dalam suasana hati yang baik dan dengan santai menunjukkan 1 atau 2 gerakan, itu akan lebih berharga daripada 1 atau 2 tahun latihan keras. Jadi, mereka semua berdiri. Sesungguhnya, tingkatan suatu kursi tidak ditentukan oleh kursi itu sendiri, melainkan oleh orang yang mendudukinya. Adik Ling, kursi ini adalah yang tertinggi. Melihat mereka membuat keributan di kursi, Jiang Fan berkata dengan enggan, "Sudah ku bilang aku tidak mau ikut. Daripada membuang-buang waktu, mengapa tidak fokus pada kultivasi?" Liu Qingxian juga mengerutkan kening dan berkata, "Benar-benar kacau. Bagaimana pertukaran jalur bela diri yang bermaksud baik bisa berubah menjadi seperti ini? Kita duduk saja sebentar lagi. Kalau Xia Chaoge tidak datang, kita juga akan pergi." Dia pun tidak tahan dengan suasana ini. Tetapi Ling Guihai sangat menikmati menjadi pusat perhatian. Dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Adik Jiang, duduklah sesukamu di kursiku." Kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Ji Ruyue mengedipkan mata indahnya dan berniat untuk lebih menyanjung Ling Guihai. "Adik Ling, aku sudah lama mendengar tentang ilmu pedangmu yang luar biasa, tak tertandingi di antara 9 sekte. Ruyue sudah lama mengaguminya. Bisakah kau menunjukkan sebagian ilmu pedangmu untuk memuaskan seleraku?" Dengan kata-katanya, semua orang menjadi tertarik. Beberapa orang benar-benar ingin melihat ilmu pedang murid elit dari Sekte Pedang Segudang ini. Ling Guihai juga ingin pamer di depan Liu Qingxian. Dia telah lama mendengar bahwa Liu Qingxian memiliki spesialisasi dalam ilmu pedang. Dan ilmu pedang Sekte Pedang Segudang tak tertandingi dalam ketepatan dan keterampilannya. Jadi, katanya sambil tersenyum cerah, "Karena semua orang begitu baik, aku akan menunjukkan keterampilanku yang sederhana." Dia bangkit dan melangkah ke panggung kecil di ruangan itu. Sambil memegang gagang pedangnya, dia tiba-tiba menghunusnya. Cahaya dingin menyambar, seakan-akan ada kilatan pedang dingin yang mengiris hati mereka, menyebabkan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan. Para elit dari berbagai sekte semuanya menunjukkan tanda-tanda keheranan di mata mereka. Ki pedang yang sangat mengagumkan. Hanya dengan menghunus pedang saja sudah memiliki momentum yang luar biasa. Keahlian pedang Sekte Pedang Segudang tentu saja bukan sesuatu yang berlebihan. Peringkat ke-9 Ling Guihai di daftar emas memang pantas. Ling Guihai diam-diam merasa senang, dan saat dia memandang Liu Qingxian dan melihat perhatiannya terfokus, dia merasa lebih bahagia lagi. Dia segera mempertunjukkan serangkaian keterampilan pedangnya yang paling membanggakan. Meteor mengejar bulan, pelangi surgawi melalui matahari, bintang jenderal hebat yang melanggar. Ilmu pedangnya terkenal karena kekuatannya, setiap gerakannya lebih kuat dari sebelumnya. Pedang Ki saling bersilangan, ganas dan memancarkan ribuan sinar. Panggung granit di bawah kakinya ditandai dengan bekas pedang yang tak terlihat. Gulungan-gulungan hiasan yang tergantung di dinding jatuh tanpa suara bagaikan kertas yang dirobek. Mereka yang menonton dari kejauhan tidak dapat menahan napas. Ada perasaan tercekik, seperti berada di lautan luas.
Takut satu kesalahan dari Ling Guihai akan menyebabkan pedang Qi kehilangan kendali dan menelan mereka. Dentang. Saat pedang panjang itu kembali ke sarungnya, demonstrasi ilmu pedang berakhir. Tali tegang di hati setiap orang akhirnya mengendur, dan mereka bernapas dengan berat. Jiru Yue menyeka keringat di dahinya, matanya penuh kekaguman, dan menepuk dadanya dengan lembut dengan ekspresi takut. Adik Ling, kau benar-benar menakutkan saat menunjukkan ilmu pedangmu. Aku takut kamu akan menyakitiku. Yang lainnya juga masih merasakan ketakutan. Tetaplah seperti seorang pria sejati, bergerak bagai guntur. Itulah deskripsi terbaik untuk saudara muda Ling. Saya tidak pernah mengerti apa arti peringkat ke-9 di daftar emas, tetapi sekarang saya akhirnya mengerti. Kami di Foundation Establishment bahkan tidak bisa bernapas lega di hadapannya, apalagi melawannya. Kali ini, mereka tidak hanya menyanjung. Itu adalah kata-kata dari hati. Bahkan Jiang Fan, yang tidak menyukai kepribadiannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Orang ini memang memiliki keterampilan yang nyata. Serangkaian ilmu pedang yang baru saja dilakukan begitu halus dan terampil, dengan kekuatan yang dikendalikan sesuka hati. Untuk mencapai peringkat ke-9 di daftar emas, dia memang punya beberapa trik. Mendengar semua pujian itu, Ling Guihai diam-diam merasa senang, dan dia tersenyum pada Liu Qingxian, yang sedari tadi tidak berbicara. Adik Liu, apakah kamu punya petunjuk tentang ilmu pedangku? Semua orang mengerti. Ling Guihai menggunakan ilmu pedangnya untuk membangun hubungan dengan Liu Qingxian. Mereka semua menunjukkan ekspresi main-main. Mereka ingin melihat bagaimana Ling Guihai akan memenangkan hati wanita cantik yang terkenal di 9 sekte. Mendadak, ekspresi Liu Qingxian acuh tak acuh, dan dia hanya mengucapkan 4 kata. Tidak sebagus Jiang Fan. Dia mengakui, ilmu pedang Ling Guihai memang luar biasa. Namun setelah menyaksikan ukiran jantung pedang milik Jiang Fan dengan ki pedangnya yang bagaikan kilat yang mengerikan, dia masih mengingatnya dengan jelas. Sebagai perbandingan, ilmu pedang Ling Guihai kurang. Itu sama sekali tidak membuatnya terkesan. Suasana di ruangan itu tiba-tiba turun ke titik beku. Semua orang saling berpandangan, sedikit meragukan telinga mereka. Tidak sebagus Jiang Fan. Ilmu pedang Ling Guihai tidak sebaik Jiang Fan. Apakah Liu Qingxian serius? Dan Ling Guihai, yang dengan sepenuh hati berusaha pamer, merasa seperti disambar petir. Setelah semua usahanya, inikah jawaban yang diterimanya? Dia tak dapat menahan diri untuk menatap Jiang Fan. Matanya dipenuhi kebingungan. Bagaimana mungkin dia tidak sebaik seniman bela diri tanpa akar roh? Terus terang saja, dia adalah sampah jalur bela diri. Rasa tidak rela yang mendalam muncul di hatinya, dan dia berkata dengan ekspresi tegang. Benarkah? Rupanya, ilmu pedang saudara muda Jiang sangat hebat. Bisakah saudara muda Jiang mendemonstrasikannya? Jadi saya bisa mengerti apa yang membuatnya lebih baik dari milik saya. Bab 169, Memukau Penonton. Jiang Fan melotot marah ke arah Liu Qingxian dan berkata dengan suara rendah, apakah kau akan mati jika tidak menyebut namaku? Mata Liu Qingxian menunjukkan sedikit kelicikan, jangan banyak bicara, kau tidak akan menerima tantangannya. Tentu saja, dia tahu bahwa menyebut Jiang Fan pasti akan membuatnya menjadi sasaran. Tetapi dia melakukannya dengan sengaja. Dan dia bahkan mengucapkan pernyataan yang sangat menyakitkan tentang dirinya yang lebih rendah dari Jiang Fan. Siapakah yang menyuruh mereka memandang rendah Jiang Fan dan berbicara buruk tentangnya? Biarkan saja Jiang Fan tampil bagus dan tampar wajah mereka dengan keras. Dengan sifat Jiang Fan yang acuh tak acuh, jika dia tidak menjebaknya, dia tidak akan peduli dengan hal-hal ini sama sekali. Oleh karena itu, adegan ini terjadi. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak tertarik melakukan apapun di depan umum. Maka dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Ling Guihai dan berkata, ilmu pedangku biasa-biasa saja, aku tidak berani mempermalukan diriku sendiri di hadapan murid-murid elit dari Sekte Pedang Segudang. Jangan ambil hati perkataan kakak senior Liu. Namun bagaimana mungkin Ling Guihai membiarkan hal ini berlalu begitu saja? Perkataan Liu Qingxian telah menempatkannya dalam posisi yang canggung di depan umum.
Jika Jiang Fan tidak bergerak, bagaimana dia bisa membantah kata-katanya? Saudara muda Jiang, tidak masalah jika kamu tidak menghormatiku, tetapi apakah kamu juga akan mengabaikan kehormatan Sekte Awan Hijau? Wajah Ling Guihai tampak tidak senang. Semua keajaiban dari berbagai sekte hadir di sini, mewakili martabat sekte mereka. Kalian takut dan tidak melawan, itu akan membawa malu bagi Sekte Awan Hijau. Ya ampun, jelas itu tentang mendapatkan kembali wajahnya sendiri. Dia bahkan melibatkan sekte tersebut. Dengan kata-kata yang diucapkan sampai sejauh ini, Jiang Fan tidak punya pilihan selain menurutinya. Dia berkata dengan enggan, kita lewati saja pertarungan ini, tingkat kultivasiku masih rendah, aku akan menunjukkan sedikit ilmu pedang. Tentu saja, apa yang paling diinginkan Ling Guihai adalah mengalahkan Jiang Fan dan memperlihatkan kekuatan penuhnya. Namun, itu bukan kemenangan yang adil. Bagaimanapun, dia berada di alam formasi inti, sedangkan Jiang Fan hanya berada di alam pendirian yayasan. Membiarkannya berlatih ilmu pedang juga bagus. Semua elit dari berbagai sekte hadir, dengan tatapan mata yang tajam, mereka bisa mengetahui kualitas ilmu pedang dalam sekejap. Baiklah, kalau begitu silakan lanjutkan. Dengan enggan, Jiang Fan terpaksa mengambil tindakan. Dia melangkah ke panggung. Dengan santai mencabut pedang hitamnya, memegangnya dengan longgar di tangannya. Karena ini demonstrasi, cukup menunjukkan sedikit saja, tidak perlu sampai keluar semua. Sikap ini langsung mengundang banyak skeptisisme. Tidak ada momentum dalam tarikan pedangnya, apakah ilmu pedangnya dapat melampaui Ling Guihai? Dia tidak terlihat seperti seseorang yang berlatih ilmu pedang. Saat Ling Guihai menghunus pedangnya tadi, dia menyatu dengan pedangnya, bagaimana dengan dia? Jiruyue menggigit bibir merahnya, matanya menampakkan ekspresi jijik. Dia mengejek dengan nada sarkastis, semuanya, hati-hati. Jika dia bahkan tidak bisa memegang pedangnya dan pedangnya melayang, itu akan sangat berbahaya. Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Ling Guihai juga menunjukkan sedikit rasa jijik. Orang seperti itu, pantaskah dia dibandingkan dengannya dalam ilmu pedang? Namun, tiba-tiba suara tawa itu tenggelam oleh ledakan suara yang keras. Jiang Fan sudah mulai memamerkan ilmu pedangnya. Pedang cahaya pembelah. Pedang Qi menyambar ke depan, menghantam udara di depannya, menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar. Ruangan tertutup itu menyebabkan gemuruh guntur bergema berulang kali, meningkatkan momentum secara eksponensial. Dalam sekejap, suara tawa pun hilang. Wajah semua orang membeku karena terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang membuat suara keras itu? Apakah itu atribut khusus dari pedang itu? Ataukah itu ilmu pedang Jiang Fan? Saat mereka bertanya-tanya, Jiang Fan menampilkan gerakan pedang kedua. Matahari terbit di atas laut. Kali ini mereka melihatnya dengan jelas. Pedang Qi yang kuat, membawa keagungan seekor naga yang melesat ke laut, menembus udara di depannya. Pedang Qi yang meledak-ledak itu meraung bagaikan guntur. Itu membuat telinga mereka berdengung. Hiasan pada dinding ruangan berguncang dan jatuh. Mereka yang duduk di lantai dapat merasakan papan lantai bergetar, menyebabkan seluruh tubuh mereka mati rasa. Apakah ini ilmu pedang? Ilmu pedang macam apa yang punya kekuatan mengerikan seperti itu? Namun kemudian, gerakan pedang ketiga ditampilkan. Bintang langit dan bumi jatuh. Pedang Qi yang lebih mengerikan dan luar biasa kuatnya menyeruak keluar. Wajah para seniman bela diri yang berpengalaman berubah drastis, berseru, buka jendelanya. Buka jendelanya cepat, atau kita semua akan tuli. Beberapa seniman bela diri di dekat jendela buru-buru mendorongnya hingga terbuka. Tepat pada waktunya, sebuah ledakan dahsyat mengguncang ruangan. Semua orang merasakan sakit yang tajam di telinga mereka, dan tubuh mereka gemetar. Deru guntur yang dahsyat menghancurkan pendengaran mereka, yang tersisa hanyalah suara dengungan yang melengking. Setelah 10 detik penuh, pendengaran mereka berangsur-angsur kembali. Lihat-lihat. Atapnya telah kehilangan sebagian besar gentengnya, dan hiasan pada dinding telah jatuh ke lantai karena berantakan. Panggung juga terbelah oleh retakan besar akibat ledakan pedang Qi. Dalam sekejap mata, ruangan itu menjadi kacau.
Dan ini karena jendela dibuka tepat waktu, sehingga mengurangi dampak ledakan guntur. Jika tidak, semua orang yang hadir akan terluka. Mereka menatap Jiang Fan dengan kaget, tidak dapat mempercayainya. Ilmu pedang ini jauh lebih unggul daripada milik Ling Guihai dengan selisih yang signifikan. Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Apakah Sekte Awan Hijau benar-benar memiliki ilmu pedang yang begitu kuat? Bahkan ilmu pedang terkuat dari Sekte Pedang Segudang, yang mengkhususkan diri dalam ilmu pedang, mungkin tidak sehebat ini. Ini pasti semacam lelucon. Apakah Jiang Fan benar-benar murid tanpa akar roh? Dengan ilmu pedang sekuat ini, dia termasuk yang terbaik di negeri 9 sekte. Jika dia memiliki kultivasi yang cukup, dengan ilmu pedang ini, mengalahkan Ling Guihai dan merebut tempat ke-9 di peringkat emas akan terjamin. Setelah demonstrasi ini, semua orang memandang Jiang Fan dengan rasa hormat yang baru. Tidak seorang pun berani melabelinya sebagai murid tanpa akar roh lagi. Wajah Ling Guihai menunjukkan ketidakpercayaan. Ilmu pedang ini jauh lebih unggul darinya. Hal yang paling mengejutkan bagi dia dan orang lain adalah ketika Jiang Fan kembali ke tempat duduknya, Liu Qingxian memukulnya pelan dengan tinjunya dan mengeluh, "Mengapa kamu tidak mengerahkan seluruh tenagamu?" Keterkejutan mereka yang baru saja akan mereda, muncul lagi. Ternyata Jiang Fan tadi bersikap santai, tidak serius. Mengingat betapa longgarnya dia memegang pedangnya, tak seorang pun meragukan penilaian Liu Qingxian. Wajah Ling Guihai berubah sedikit jelek. Ternyata Liu Qingxian benar. Dia memang lebih rendah dari Jiang Fan. Jiru Yue menggigit bibir merahnya sedikit. Ejekan sebelumnya bagaikan bumerang yang mengenai wajahnya. Dia merasa sangat malu. Dia berkata dengan nada mengejek, itu hanya kebetulan saja dia tahu ilmu pedang yang kuat. Di alam bela diri, kekuatan secara keseluruhan itu penting, ilmu pedang hanyalah salah satu komponennya. Semua orang setuju. Meskipun ilmu pedang Jiang Fan sangat menakjubkan, jauh melampaui Ling Guihai. Namun, tidak seorang pun yang mengira bahwa status Jiang Fan lebih tinggi dari Ling Guihai. Yang terakhir telah mendapatkan tempat ke-9-nya di peringkat emas melalui kekuatan nyata. Bagaimana dengan Jiang Fan? Namanya tidak diketahui, atau lebih tepatnya, dia dikenal sebagai murid tanpa akar roh di seluruh 9 sekte. Dalam hal status, dia tidak bisa dibandingkan dengan Ling Guihai sama sekali. Oleh karena itu, setelah sesaat terkejut, semua orang terus menyanjung Ling Guihai. Liu Qingxian tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan nada menghina, "Sekelompok oportunis. Mari kita lihat apa yang akan kau katakan saat kekuatan Jiang Fan meningkat." Akan tetapi, dia mengatakan hal ini tanpa banyak percaya diri. Tidak peduli seberapa besar peningkatannya, status Jiang Fan tidak akan bisa menyamai Ling Guihai dalam jangka pendek. Ketenaran Ling Guihai sudah mapan. Bagaimana Jiang Fan bisa bersaing dengan itu? Tapi saat ini, seorang pelayan bergegas naik ke atas, "Para tamu yang terhormat, bolehkah saya bertanya apakah Anda mengenal peri bernama Xia Chaoge?" Dia mencari seseorang bernama. Dia sejenak lupa siapa yang sedang dicarinya. Tetapi semua orang di ruangan itu meledak kegirangan. Xia Chaoge. Dia datang seperti yang dijanjikan. Bab 170, memberikan penghormatan kepada Paman Master Jiang. Swiss. Banyak sekali mata yang tertuju pada Ling Guihai. Ling Guihai benar-benar berhasil mengundang Xia Chaoge. Tidak heran dia adalah prajurit peringkat atas di daftar emas. Hanya orang seperti dia yang memiliki kualifikasi untuk mengundang seorang prodigi seperti Xia Chaoge. Liu Qingxian juga sangat bersemangat. Dia menatap Ling Guihai dengan kekaguman yang baru. Tanpa diduga, Ling Guihai benar-benar dapat mengundang Xia Chaoge, putri kebanggaan yang paling dikaguminya. Merasakan kekaguman dari semua orang, terutama kekaguman Liu Qingxian, Ling Guihai langsung merasa seperti angin musim semi, seluruh tubuhnya nyaman. Ketidaksenangan sebelumnya langsung hilang. Dia membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga kepada pelayan, "Peri Xia diundang olehku. Silakan bawa dia masuk." Sebenarnya, bahkan dia tidak menyangka Xia Chaoge akan datang. Ketika dia mengunjungi Xia Chaoge, dia bahkan belum bertemu dengannya, tetapi baru saja meninggalkan undangan.
Terlebih lagi, Xia Chaoge memiliki kepribadian yang dingin dan tidak menyukai keramaian. Dia jarang tampil di depan publik. Jadi dia tidak punya ekspektasi. Yang mengejutkannya, dia benar-benar datang. Ini merupakan kehormatan besar baginya. Diketahui bahwa bahkan prajurit berpangkat lebih tinggi di daftar emas mengundangnya, tetapi dia mengabaikan mereka. Kemudian, Ling Guihai menatap ke arah kerumunan dan berkata dengan serius, kalian harus menyadari karakter Perisia. Tidak mudah baginya untuk menghadiri pertemuan pertukaran seni bela diri kecil kami. Kita tidak boleh mengabaikannya. Mari kita atur ulang tempat duduknya dengan benar. Kemudian dia menatap Jiang Fan dan berkata dengan tegas, Jiang Fan, aku bisa duduk di kursi terakhir. Tapi kau tidak bisa membuat Perisia duduk di kursi terakhir, kan? Jiang Fan tidak keberatan. Sebelumnya, dia tidak menyerah karena Ling Guihai bermain trik, membuatnya tidak senang. Dia tidak memiliki keterikatan pada apa yang disebut kursi utama. Dia segera minggir. Liu Qingxian menggerakkan bibirnya tetapi berpikir bahwa itu adalah Xia Chaoge. Bertemu dengan seorang jenius sepertimu adalah suatu kehormatan besar. Tidak perlu membuatnya tidak senang gara-gara kursi. Jadi dia tidak menghentikannya. Dengan demikian, tempat duduknya diatur ulang. Ling Guihai, Liu Qingxian, dan Xia Chaoge yang akan segera tiba duduk di kursi utama. Kursi yang tersisa diatur berdasarkan kekuatan. Adapun Jiang Fan, meskipun ilmu pedangnya memang cukup kuat, tidak seorang pun merasa bahwa kekuatan Jiang Fan berada di atas mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli pendirian yayasan lapisan ke-8 dan lapisan ke-9. Jadi Jiang Fan ditempatkan di kursi paling terakhir. Kursi yang sama tempat Ling Guihai baru saja berada. Namun, tidak seperti Ji Ruyue yang bersedia duduk di kursi terakhir bersama Ling Guihai, Jiang Fan tidak memiliki teman seperti itu. Kontras yang mencolok, membuat Ling Guihai merasa nyaman. Begitulah seharusnya. Tepat seperti tempat duduk yang telah diatur. Terdengar langkah kaki dari luar pintu. Semua orang menahan napas. Xia Chaoge yang legendaris ada di sini. Ling Guihai berkata, berdiri. Bersiaplah untuk menyambut. Semua orang berdiri. Hanya Jiang Fan yang mengerutkan kening dan tidak bergerak. Dia tidak tahan dengan penjilatan ekstrim ini di antara para pengikut elit. Mereka semua adalah teman sebaya dan cukuplah berinteraksi secara setara. Sekalipun pihak lain kuat, rasa hormat seharusnya cukup. Tidak perlu sanjungan seperti itu. Dan Ling Guihai berada tepat di seberang Jiang Fan, sulit untuk tidak menyadari ketidaknormalannya. Dia buru-buru berkata, Jiang Fan, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bangun. Semua orang memandang, juga terkejut oleh sikap acuh tak acuhnya. Saudara muda Jiang, yang datang adalah Xia Chaoge, rekan peringkat ketiga dari Tanah 9 Sekte. Bagaimana bisa kau begitu lalai? Kedatangannya merupakan kehormatan besar bagi kami. Sudah sewajarnya kami bersikap hormat. Cepat berdiri. Jika kelalaianmu membuat Xia Chaoge tidak senang dan dia pergi, bisakah kau yang bertanggung jawab? Ji Ruyue, yang sudah lama tidak senang dengan Jiang Fan. Sambil menyipitkan matanya, dia berkata, apakah menurutmu ini soal kehilangan muka? Tidak sama sekali, kami semua, para prodigi, bersikap hormat. Menurutmu siapa dirimu? Apakah wajahmu lebih besar dari wajah kami? Liu Qingxian mengerutkan kening. Sejujurnya, dia juga merasa semua orang terlalu menjilat. Jika Xia Chaoge bukan seseorang yang sangat dia kagumi, dia tidak akan berdiri untuk menyambut siapapun. Melihat keengganan Jiang Fan, dia membelanya, biarkan saja. Jika Xia Chaoge benar-benar peduli dengan kemewahan seperti itu, dia tidak akan tinggal diam. Biarkan Jiang Fan melakukan apa yang dia inginkan. Ling Guihai berkata dengan tegas, bagaimana mungkin? Butuh banyak usaha untuk mengundang Xia Chaoge. Jika dia pergi karena dia, bisakah Jiang Fan bertanggung jawab? Jiang Fan, berdirilah dengan benar. Jika kau merusak ini untuk kami, kau dan aku belum selesai. Melihat konflik meningkat menjadi kebencian, Liu Qingxian menyesal memaksa Jiang Fan untuk datang. Kalau saja dia tahu akan jadi seperti ini, dia akan membiarkan Jiang Fan melakukan apa yang diinginkannya. Sekarang, dia hanya bisa meminta Jiang Fan untuk menanggungnya.
untuk menghindari timbulnya kebencian yang tidak perlu. Dengan sedikit rasa minta maaf di matanya, dia berkata, Jiang Fan, berdirilah. Mengenai penyambutan, lakukanlah sesukamu. Ling Guihai mengerutkan kening dalam. Namun karena waktu sudah mendesak, dia tidak dapat meneruskan argumennya. Saat langkah kaki itu mendekati pintu, dia dengan tidak sabar mendesak, berdiri saja di belakang dan jangan bersuara. Jangan biarkan Xia Chaoge memperhatikanmu. Melihat mata Liu Qingxian yang memohon, Jiang Fan tidak berdaya. Dia tidak ingin mengusir orang yang paling dikagumi Liu Qingxian. Sambil mendesah, dia perlahan berdiri. Mencicit. Saat pintu terbuka, jantung semua orang nyaris berhenti berdetak, mata mereka semua terfokus ke pintu. Mereka melihat seorang wanita berpakaian sederhana berwarna putih berdiri anggun di pintu. Rambutnya yang sebahu terurai santai di belakangnya. Di bawah alisnya yang halus seperti daun willow terdapat sepasang mata yang dingin seperti akhir musim gugur. Hidungnya tinggi dan lurus, bibirnya tipis dan halus seperti bunga persik bulan April. Pipinya penuh, dengan kontur yang menangkap cahaya, memantulkan cahaya redup. Meski wajahnya polos, dia memberikan kesan yang sangat menakjubkan. Dari segi penampilan, dia tidak kalah dari Liu Qingxian yang terkenal dari 9 sekte. Sosoknya anggun, dan di balik gaun kasa putihnya, dia tampak seperti mahakarya yang dipahat oleh perajin giok terbaik. Jika dia sedikit lebih kurus, dia akan terlihat kurus kering. Jika dia sedikit lebih gemuk, dia akan terlihat kembung. Dia sempurna. Kecantikannya yang luar biasa membuat semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka hanya mendengar tentangnya, tetapi tidak pernah melihatnya. Sekarang mereka menyadari bahwa Xia Chaoge adalah wanita dengan kecantikan yang sempurna dan tak tertandingi. Kekaguman muncul di mata Ling Guihai, dan dia buru-buru membungkuk untuk menyambutnya. Ling Guihai memberi salam kepada peri Xia. Yang lainnya kembali ke kenyataan dan mengikutinya sambil memberi hormat megah. Hanya Jiang Fan yang berdiri di sana, tidak menjilat maupun menyanjung. Xia Chaoge menunjukkan sedikit ketidaksenangan yang tidak bisa dijelaskan di matanya dan berkata dengan nada yang jelas dan dingin. Anda terlalu baik, silakan duduk. Ling Guihai merasa gembira. Yang lain tidak berhasil mengundang Xia Chaoge, tapi dia, Ling Guihai, berhasil. Dia segera berkata, peri Xia, silakan duduk. Dia menarik kursi utama di tengah, mengundang Xia Chaoge untuk duduk. Namun Xia Chaoge tidak menjawab. Dia melihat sekeliling dan bertanya, bolehkah saya bertanya, apakah Tuan Muda Jiang Fan ada di sini? Jiang Fan. Ling Guihai terkejut, peri Xia, mengapa kamu mencari Jiang Fan? Yang satu bagaikan surga dan yang lainnya bagaikan bumi, mereka seharusnya tidak memiliki kontak sama sekali. Bagaimana mereka bisa saling kenal? Semua orang sama-sama bingung dan menatap Jiang Fan. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan ide yang tak masuk akal. Mungkinkah pelayan itu mengatakan Xia Chaoge sedang mencari seseorang, bukan Ling Guihai, tapi Jiang Fan? Namun mereka segera menepis anggapan tak masuk akal tersebut. Namun, adegan berikutnya benar-benar membalikkan pengetahuan mereka. Xia Chaoge mengikuti pandangan mereka dan melihat Jiang Fan. Dia lalu berjalan anggun sambil membawa aroma samar-samar. Dan kemudian dia membungkuk dalam-dalam. Xia Chaoge memberi salam pada Paman Master Jiang. Bab 171 Hadiah Pertemuan. Jiang, Paman Tuan Jiang. Semua orang yang hadir dihitung sebagai satu. Pada saat itu, mereka semua jatuh ke dalam keadaan membatu. Keajaiban yang tidak pernah dapat mereka capai, yang seperti kaisar wanita di generasi mereka. Sebenarnya menyebut sampah tanpa akar roh yang mereka pandang rendah itu, Paman Guru. Mata Liu Qingxian terbelalak. Pikirannya luar biasa kacau, bahkan agak mempertanyakan hidupnya. Dia tahu latar belakang Jiang Fan lebih dari orang lain. Bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan Xia Chaoge, yang dikaguminya. Dan bahkan dipanggil dengan hormat, Paman Guru oleh Xia Chaoge. Dia pikir dia sangat mengenal Jiang Fan, tetapi melihatnya sekarang, dia tampak seperti orang asing. Jiang Fan juga sejenak tertegun oleh sapaan yang tiba-tiba itu.
Dia kemudian menyadari bahwa kemungkinan besar itu adalah perbuatan Sangguan Seng, dan sambil tersenyum tipis, dia mengangguk. Tidak perlu terlalu formal, kamu boleh duduk juga. Xia Chaoge mengangguk pelan dagunya yang ramping dan dengan patuh duduk di samping Jiang Fan. Hal ini menyebabkan para seniman bela diri yang hadir berdiri tanpa sadar. Keajaiban peringkat ketiga, duduk di kursi paling bawah. Beraninya mereka duduk di kursi atas. Hal ini benar-benar menggambarkan bahwa dimanapun orang kuat duduk, disitulah kedudukan pemimpin. Ling Guihai berdiri dengan canggung dan berkata, "Perisia, silakan duduk di kursi utama." Xia Chaoge menjawab dengan suara dingin, "Tidak perlu, aku akan duduk bersama Paman Master sebentar. Silakan saja, jangan pedulikan aku." Meskipun dia berkata demikian, siapakah yang berani untuk tidak memperdulikannya? Semua orang sangat berhati-hati. Jiang Fan tidak dapat menahan tawa dan menangis. Dengan suasana seperti itu, sungguh mengherankan bila pertukaran seni bela diri ini dapat terus berlanjut. Namun, sebelum bubar, ada baiknya keinginan Liu Qingxian dipenuhi dulu. Chaoge, dia adalah Liu Qingxian, murid Sekte Awan Hijau, yang sudah lama mengagumimu. Bisakah Anda memberinya petunjuk? Xia Chaoge menatap Liu Qingxian, senyum tipis muncul di wajahnya yang dingin. Dia berdiri dan berkata, "Aku sudah mendengar namamu berkali-kali sebelumnya. Jarang ketemu, kenapa kita tidak bertanding?" Ah! Liu Qingxian merasa tersanjung dan kewalahan. Kebahagiaan yang tiba-tiba itu membuatnya bingung. Didorong oleh Jiang Fan, dia mengumpulkan keberaniannya dan pergi ke arena untuk beradu jurus dengan anak ajaib yang telah dikaguminya selama bertahun-tahun. Tidak lama setelah itu, pertarungan berakhir. Xia Chaoge menunjukkan sedikit keterkejutan, "Kamu telah membuat langkah besar dalam berbagai aspek. Apa yang kamu praktikkan adalah teknik jari tingkat bumi." Liu Qingxian tersipu dan mengangguk, mengendalikan kegembiraannya, "Ya, itu disebut jari surgawi yang hancur." Xia Chaoge dengan tulus mengagumi. "Di usiamu, untuk memahami teknik tingkat bumi pada tingkat seperti itu, pemahamanmu lebih kuat dariku. Sekte tertinggi juga memiliki sebagian teknik tingkat bumi. Dia telah berlatih bertahun-tahun dan baru saja mempelajari dasar-dasarnya. Tidak jauh lebih kuat dari Liu Qingxian. Namun Liu Qingxian jauh lebih muda darinya dan telah berlatih dalam waktu yang jauh lebih singkat. Hal ini membuatnya iri, dengan pemahaman seperti itu, melampauiku hanya masalah waktu saja." Menerima pujian seperti itu, Liu Qingxian pusing karena kegembiraan, tersandung saat dia duduk di sebelah Jiang Fan. Sambil tersipu, dia berbisik, "Jiang Fan, terima kasih banyak, kamu telah membuat mimpiku jadi kenyataan. Kalau saja tidak karena banyaknya orang yang hadir, dia mungkin akan memeluk Jiang Fan erat-erat karena rasa gembiranya." Pada saat ini, aroma harum yang kuat tercium. Jiru Yue, yang mengenakan kain kasa tipis sehingga tubuhnya dapat terlihat samar-samar, berjalan dengan anggun. Dia duduk di sisi lain Jiang Fan, menyandarkan separuh tubuhnya ke lengannya, sambil tersenyum, "Adik Jiang, kakak senior sudah lama mendengar tentang keunikanmu. Master Sekte Liu, dengan visi seperti itu, memilih menerima murid tanpa akar roh, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang murid ini. Sekarang setelah aku melihatmu, aku tahu kamu adalah anak ajaib di generasi kita. Kakak senior dengan berani mengundang Anda, atas nama Sekte Keinginan, untuk datang dan mengunjungi sekte kami." Sambil berbicara, dia menggoyangkan dadanya, dan menggesek-gesekkan tubuhnya pada lengan Jiang Fan. Para seniman bela diri di sekitar menelan ludah mereka. Jiru Yue adalah salah satu murid paling menonjol dari Sekte Keinginan. Cantik dan memikat, dengan bentuk tubuh yang patut dibanggakan. Baru saja dia mencoba mengambil hati Ling Guihai, tetapi tidak segencar ini. Sekarang dia hampir berpegangan erat pada Jiang Fan. Siapa yang tidak iri? Liu Qingxian tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gila. Roh rubah terkutuk ini. Untungnya, sebelum dia bisa mengusir Jiru Yue, Jiang Fan mengerutkan kening, tubuhnya bergetar, dan dia mendorong Jiru Yue darinya, berkata dengan acuh tak acuh, "Saya akan berkunjung jika ada kesempatan." Kalau saja dia tetap mengejek seperti sebelumnya, Jiang Fan mungkin akan lebih menghargainya.
Setidaknya dia akan teguh pada pendiriannya. Tetapi perilaku yang sangat kontras itu membuat Jiang Fan membencinya. Dia tidak menyukai sentuhan apapun darinya. Xia Chaoge sedikit mengernyit. Dia, seperti Jiang Fan, tidak menyukai pemandangan yang kacau seperti itu. Paman Master, Chaoge punya teknik lain untuk dilatih, aku harus pergi sekarang. Jiang Fan mengangguk. Tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan keponakan perempuannya yang masih junior. Dia harus memberikan hadiah pertemuan. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan segepok uang. Ini untukmu. Xia Chaoge, yang mengharapkan hadiah pertemuan, tersenyum dan menerimanya. Mengintip lewat celah, dia menemukan segumpal daging. Penasaran, dia membukanya. Sebagai murid kesayangan Sang Guan Seng, dia memiliki wawasan dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini adalah kantong perut binatang iblis. Ini adalah bahan obat yang sangat bagus. Banyak binatang iblis memakan material surgawi dan harta duniawi, dan perut mereka menyimpan saripati dari semua ini. Menambahkan sedikit selama pembuatan obat akan meningkatkan efektivitas obat. Tunggu, itu kantong perut Raja Binatang. Melihat lagi, wajahnya yang biasanya dingin menampakkan kegembiraan. Apa? Para murid yang hadir merasa terharu. Kantung perut Raja Binatang. Seluruh tubuh Raja Binatang sangat berharga, tetapi kantong perutnya, bagian yang sangat penting, sangat berharga. Mereka memandang Jiang Fan dengan mata yang sangat berbeda. Sampah tanpa akar roh ini, yang tidak menonjolkan diri, bukan hanya paman guru Xia Chaoge, tetapi juga sangat kaya. Dan hadiahnya adalah kantong perut Raja Binatang yang bernilai mahal. Saat berikutnya, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Xia Chaoge memeriksanya lebih teliti dan ekspresi gembiranya berubah menjadi keheranan. Ini adalah kantong perut binatang kristal putih. Binatang kristal putih memiliki garis keturunan Kaisar Iblis. Dengan tergesa-gesa, dia mengembalikannya. Paman Master, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Kalau saja itu kantong perut biasa, dia pasti akan menerimanya dengan senang hati sebagai hadiah yang berarti. Tapi kantong perut White Crystal Beast, bernilai 10.000 kristal. Bagaimana dia berani menerimanya? Jiang Fan menepisnya dan berkata, ambillah. Barang ini paling cocok untuk seseorang yang sedang menjalani jalur medis. Saat kamu menggunakannya, berpura-puralah kamu membantu Paman Master menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, mendapatkan pahala dari Paman Master. Xia Chaoge menerimanya dengan enggan. Membungkuk sekali lagi, terima kasih, Paman Guru. Dia tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap Paman Tuan yang tiba-tiba muncul ini. Dia datang hanya untuk mematuhi perintah tuannya untuk menemuinya. Tak disangka, pertemuan pertama mereka membawa hadiah yang begitu besar. Membuatnya sulit untuk tidak meninggalkan kesan. Setelah Xia Chaoge pergi, suasana di ruang pribadi tidak banyak membaik. Mereka memperhatikan Jiang Fan dengan tatapan mata yang rumit. Ada yang iri, ada yang cemburu, ada pula yang kagum. Jiang Fan tidak mau berinteraksi lebih jauh, berdiri, kakak senior, ayo kembali. Liu Qingxian, setelah bertemu Xia Chaoge, merasa keinginannya terpenuhi. Dia mengangguk senang. Adik Jiang, tunggu. Tanpa diduga, Ling Guihai menghentikannya. Jiang Fan menoleh, adik Ling, ada saran. Ling Guihai berkata dengan ekspresi rumit, saudara muda Jiang, kamu telah menyembunyikan bakatmu dengan baik, dan membuatku melihatmu dalam cahaya baru. Karena kamu memiliki status seperti itu, kakak senior ingin memperkenalkan orang penting kepadamu. Jadi perkenalan kita tidak akan sia-sia. Oh, Jiang Fan berpikir sejenak, orang penting yang mana? Ling Guihai dengan bangga berkata, Wakil Presiden Chen dari lelang ini. Chen Loyue. Dia sama sekali tidak memperkenalkan orang penting. Dia jelas hanya ingin memamerkan koneksinya, untuk mendapatkan kembali mukanya di hadapan Jiang Fan. Bab 172 mengunjungi istri tersayang. Kata-kata ini menyebabkan kegemparan di kalangan para jenius berbagai sekte. Adik Ling, apa hubunganmu dengan Wakil Presiden Chen ini? Jika hanya sekadar kenalan, itu tidak istimewa. Ada banyak orang yang mengenal Wakil Presiden Chen. Ling Guihai terkekeh, hubungan apa?
Aku harus memanggil Chen Loyue, Bibi. Apa? Semua orang terkejut. Mereka sebenarnya adalah saudara. Seketika, pikiran mereka menjadi aktif. Jiru Yue, yang gagal mendapatkan hati Jiang Fan, menatap Ling Guihai dengan mata penuh kekaguman. Adik Ling, kamu telah memberi kami kejutan lain. Kami, para elit yang berkumpul di sini, ada di sini untuk dua hal. Satu adalah mencari pathway powder untuk menerobos core formation realm lebih awal, dan yang lainnya adalah membeli senjata defensif dan ofensif sebanyak mungkin. Jika saudara muda Ling bersedia membantu, mungkin kita bisa membeli barang yang kita inginkan dengan harga lebih murah. Seniman bela diri lainnya mengangguk setuju. Saya tidak punya harapan untuk pathway powder. Begitu banyak orang di sini yang menginginkannya. Bagaimana mungkin giliran saya? Tetapi aku harus mengambil beberapa senjata ofensif dan defensif. Kudengar bahwa gelombang binatang telah mencapai perbatasan 9 sekte dan akan segera membanjiri wilayah 9 sekte. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Memiliki lebih banyak senjata di tangan berarti lebih banyak keamanan. Jiang Fan merasakan sedikit getaran di hatinya. Apakah Bistide akan datang? Menurut Gong Kai, hal itu diprakarsai oleh seorang kaisar iblis yang telah hidup selama ratusan tahun. Kaisar iblis, itu setara dengan alam jiwa baru lahir pada manusia. Jika ia bertindak, kemanapun ia pergi, yang akan ditinggalkannya hanyalah kehancuran. Tak heran jika lelang ini telah mengumpulkan begitu banyak anak ajaib dari berbagai tempat. Selain pathway powder, berbagai senjata ofensif dan defensif menjadi pilihan utama semua orang. Ling Guihai sangat puas dengan reaksi semua orang. Hal ini memulihkan banyak kepercayaan dirinya. Jadi kenapa jika Xia Chaoge memiliki paman yang kuat? Bisakah dia membawa manfaat besar bagi semua orang? Tidak. Lebih baik menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak barang dengan harga lebih rendah selama pelelangan. Apa pendapatmu, saudara muda Jiang? Ling Guihai, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berkata dengan bangga, jika kau mau, aku bisa membawamu ke pelelangan sekarang juga dan mengenalkanmu pada bibiku. Tidak perlu. Jawaban Jiang Fan membuat wajahnya kaku. Pertama, dia sudah kenal dengan Chen Loyue, dan tidak butuh orang lain untuk mengenalkannya lagi. Kedua, gagasan bisa membeli barang lelang dengan harga lebih rendah hanya dengan mengenal Chen Loyue terlalu mengada-ada. Kedua wakil presiden saling mengawasi. Siapapun yang berani melakukan gerakan kecil selama pelelangan akan diungkap oleh yang lain. Ling Guihai merasa sedih dan berkata dengan nada kecewa, apakah kamu yakin? Ini adalah kesempatan langka untuk terhubung dengan kontak tingkat tinggi. Jiang Fan mengangkat bahu. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liu Qingxian ragu sejenak, ingin mempertahankan Jiang Fan. Menurutnya, mengenal Chen Loyue memang bermanfaat bagi Jiang Fan. Namun dia tetap menghormati keputusan Jiang Fan. Dia segera mengikutinya. Meninggalkan Ling Guihai dengan wajah muram, orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Memperkenalkan orang penting seperti bibiku kepadanya, dan dia malah menolak. Kecuali dia tidak menghadiri pelelangan itu, dia pasti akan menyesalinya. Setelah meninggalkan gedung Paradise, Liu Qingxian segera menarik Jiang Fan ke samping, menatapnya dengan penuh keraguan. Apa yang terjadi padamu dan Xia Chaoge? Kenapa dia memanggilmu paman? Jiang Fan berkata tanpa daya, itu pasti atas instruksi dari tabib Dewa Sangguan. Liu Qingxian bahkan lebih bingung, mengapa dokter surgawi Sangguan melakukan itu. Bukankah dia memperlakukanmu sebagai orang yang setara? Bagaimana mungkin? Ketika ayah saya melihatnya, dia harus dengan hormat memanggilnya senior. Meskipun yang seorang merupakan master sekte dan yang lainnya merupakan tetua agung sekte tertinggi. Namun dalam hal senioritas dan reputasi, Sangguan Seng jauh lebih hebat dari Liu Wuchen. Bunyi bip-bip. Tiba-tiba, liontin giok komunikasi di pinggang Liu Qingxian berdenting, dan wajahnya sedikit berubah, aku di kota. Mengapa ayahku mengirim pesan? Dia menghancurkannya, dan cahaya yang mengalir berkumpul menjadi serangkaian kata-kata di udara. Penatua tertinggi sudah keluar dari pengasingan. Cepat kembali. Yang dimaksud dengan penatua tertinggi di sini tentu saja penatua tertinggi dari puncak Master Sekte.
Dia adalah eksistensi berpangkat paling tinggi di antara semua tetua tertinggi. Dia juga merupakan pendukung terbesar bagi Liu Wuchen untuk menjadi Master Sekte. Bagaimana mungkin Liu Qingxian berani mengabaikannya? Dia tidak peduli dengan rahasia Jiang Fan dan berkata dengan mendesak, "Aku akan menemuimu nanti." Dengan itu, dia bergegas pergi. Jiang Fan merasa lega. Kembali ke Medicine Peak. Dia diberitahu bahwa Sang Guan Sheng dan Wen Hongyao telah pergi ke puncak Master Sekte. Semua orang sibuk sekarang, kata Jiang Fan tanpa daya. Karena memang begitulah, dia sendiri tidak bisa bermalas-malasan. Gelombang binatang sudah dekat, dan bahaya yang akan datang belum diketahui. Dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Selain itu, ia juga perlu membantu meningkatkan Su Yuran dan Chen Xilin bersama-sama. Jadi, dia pergi ke puncak pedang surgawi. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan Su Yuran dan Chen Xilin yang sedang serius berlatih ukiran hati pedang di tempat pelatihan seni bela diri. Mereka berlatih dengan sangat terampil, dengan bentuk yang baik. Meskipun masih banyak kekurangannya, Jiang Fan terkejut apakah ada yang mengajari mereka. Kemajuan mereka begitu cepat. Untuk melihat betapa sulitnya teknik ini, lihat saja Liu Qingxian saat dia mempraktikkannya. Tanpa bimbingan langsungnya, akan memakan waktu setengah tahun untuk menemukan jawabannya. Namun Su Yuran dan Chen Xilin mencapai level yang sama dengan Liu Qingxian hanya dalam 2 hingga 3 hari dengan mengandalkan diri mereka sendiri. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?